Filipi 2 ayat 1-11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sebagai orang Kristen, terkadang kita beranggapan bahwa untuk hidup rohani, kita hanya perlu belajar bagaimana caranya membangun hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin karena itu juga, seringkali pembelajaran firman Tuhan lebih difokuskan tentang bagaimana kita harus berdoa, membaca firman, ikut persekutuan, berpuasa, dan yang lainnya. Tapi kenyataannya, firman Tuhan bukan hanya mengajar kita tentang pentingnya hubungan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan juga mengajarkan kita tentang pentingnya hubungan kita dengan sesama. Ada beberapa pandangan ekstrim yang mungkin terdengar rohani, tapi sebenarnya belum tentu. Misalnya seperti ini, tidak apa-apa dunia membenci saya, tidak masalah orang lain tidak menerima saya, Tuhan yang paling tahu isi hati saya. Manusia memang mengecewakan. Saya hanya bisa berharap kepada Tuhan. Bisakah saudara bayangkan apa yang akan terjadi jika setiap manusia di bumi ini berpikir yang sama demikian? Apakah benar jika iman kita digunakan sebagai alasan bahwa kita adalah satu-satunya manusia yang paling benar di hadapan Tuhan? Roma 3 ayat 9-10 berkata demikian. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Iman kita di dalam Tuhan tidak dimaksudkan untuk menilai diri kita lebih baik dari orang lain. Iman kita memang memampukan kita untuk hidup menyenangkan Tuhan, menjauhi dosa, mengejar kekudusan. Namun itu semua tidak dimaksudkan untuk membuat diri kita merasa lebih baik dari orang lain. Tuhan Yesus, sosok yang paling benar, yang paling kudus dan yang tanpa celah sekalipun, tidak pernah merendahkan orang-orang yang dianggap sampah masyarakat. Tuhan Yesus justru paling keras menghadik orang-orang Farisi yang dianggapnya munafik. Orang-orang Farisi yang menjalankan ibadah sesempurna mungkin, tetapi bukan untuk kemuliaan Tuhan, namun untuk kemuliaan diri mereka sendiri. Orang Farisi menggunakan status kerohaniannya bukan untuk melayani, bukan untuk mendekatkan orang lain kepada Tuhan. Mereka justru menggunakan status kerohaniannya untuk dipamerkan, agar dipandang hebat dan dikagumi oleh orang lain. Bagaimana dengan kita? Dalam keseharian kita, iman yang kita tampilkan dan bagikan ke orang lain, sungguhkah itu untuk memberkati dan melayani orang lain? Atau apakah kita hanya menggunakannya agar kita tampak lebih baik dari orang-orang lain itu? Firman Tuhan mengajarkan prinsip yang sederhana dalam Filipi 2 ayat 1-11. Segala nasihat, penghiburan, persekutuan kasih dan belas kasihan perlu ada dalam hubungan kita dengan sesama kita. Namun semua itu bukan untuk mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, melainkan karena kita sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Oleh karena itulah kita diingatkan untuk dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Jangan kita hanya memperhatikan kepentingan kita sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain.
Bukankah hubungan kita dengan sesama kita akan lebih baik jika kita belajar memperhatikan kebutuhan sesama kita, bukan hanya kekurangan atau kelemahannya saja? Ketika kita memperhatikan kebutuhan seseorang, kita akan terdorong untuk membantu dan melayani mereka. Ketika kita hanya memperhatikan kekurangan atau kelemahannya saja, kita hanya akan lebih mudah mengkritik orang lain, seringkali bahkan tanpa solusi. Tapi firman Tuhan justru mengingatkan kita bahwa dalam hidup kita bersama, kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mari kita renungkan hari ini. Sebelum kita membagikan iman kita kepada orang lain, apakah ini semua sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan Yesus? Atau apakah ini hanya demi kepentingan kita sendiri? Marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, sehingga kita dapat memuliakan Tuhan di dalam hidup kita bersama dengan sesama kita. Saudara sekalian, puji Tuhan, Sister Marianti telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu berarti. Dengan kata lain, kita di dalam gereja, dalam persaudaraan di dalam Kristus, janganlah kita mau menunjukkan kepada orang lain, saya lebih hebat dari kamu, saya lebih pintar daripada Anda, saya bisa lebih khotbah, lebih bagus daripada Anda. Jangan. Marilah kita sama-sama mengasihi satu dengan yang lain, apalagi saat seperti sekarang ini. Banyak orang mempunyai masalah dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Mari kita ingat satu hal, bahwa Tuhan Yesus mau kita saling mengasihi. Ya, bukan saling membandingkan seberapa kaya saya daripada dia, seberapa pintar aku daripada dia. Kenapa dia begitu bodoh? Jangan. Saudara sekalian, ingat, teladan kita adalah Yesus. Dia adalah Allah. Dan dia rela mengosongkan dirinya menjadi manusia, tinggal di dunia ini, menebus dosa kita, memberikan kita contoh yang begitu luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau, di mana Tuhan kami sadar, kami adalah anak-anak Engkau yang penuh dengan kelemahan. Tuhan, Engkau bentuklah kami supaya kami senantiasa bisa Tuhan seperti Engkau, saling mengasihi saudara seiman, saling rendah hati, tidak egois hanya mikirin diri sendiri, tapi kita hubungin saudara-saudara kami, mengasihi saudara-saudara kami, dan inilah yang Engkau mau kita lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Engkau Tuhan Yesus mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi